3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Bersenandung, di langit malam, Kam kerja sepanjang hari, cahaya arai yang luas naik, menyebar, menutupi seluruh Kam dalam sekejap. Apa yang terjadi? Selama beberapa hari, orang-orang kuat di Kam merasakan kekuatan gelap yang menyelimuti mereka menghilang, dan kemudian mereka diselimuti oleh barisan yang mengerikan ini, dan tiba-tiba mereka dilanda kepanikan. Karena, mereka juga merasakan raungan sengit dari Gunung Huoshen, dan atmosfer pertempuran jelas dari orang kuat bermartabat tingkat atas. Apakah ada musuh yang kuat untuk menyerang hari kerja? Banyak orang panik. Lihat, semuanya. Saat itu, suara mendesing. Suara mendesing. Penatua Yehe dan orang kuat lainnya muncul di langit, tergantung di langit di atas kemah. Begitu mereka muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Hadirin sekalian, sebelumnya Kam Tiangong kami diserbu oleh orang kuat setan, tapi sekarang orang kuat setan telah diselesaikan oleh kami. Namun, demi keselamatan, Kam kerja Tian telah ditutup untuk sementara waktu, dan tidak ada yang diizinkan untuk tinggalkan Kam atau hubungi dunia luar. Kami tidak akan buka lagi sampai kami menyelesaikan pekerjaan kami. Tolong jangan khawatir. Secara alami, Tetua Yehe tidak akan mengatakan bahwa Gu Sudizun adalah mata-mata iblis, yang akan menyebabkan kekhawatiran dan sensasi semua orang. Wah, suara Tetua Yehe turun, dan seluruh perkemahan langsung mendidih. Seperti yang diharapkan, ada setan yang kuat menyerang langit untuk bekerja. Sebelum itu, topeng gelap yang mengerikan harus menjadi master iblis. Untungnya, Yehe memimpin mereka untuk menolaknya. Jika tidak, ini, orang akan berada dalam kesulitan. Setelah Kam kerja Tian dihancurkan oleh iblis yang kuat, para murid di Kam ini takut mati. Tapi yang membuat mereka bertanya-tanya adalah, mengapa setan masuk ke Kam Tiangong? Dalam beberapa tahun terakhir, setan masih membuat hal seperti itu untuk pertama kalinya. Apakah untuk menjara semua jenis sumber daya dan harta tentara di Tiangong? Itu terlalu mencolok, bukan? Di area Vena, banyak praktisi biasa khawatir. Banyak praktisi biasa bukanlah orang yang bekerja hari demi hari. Mereka hanya tidak datang ke sini untuk mendapatkan kredit. Sekarang ada iblis yang kuat menyerang. Bagaimana mereka ingin tinggal di sini? Satu persatu mereka diminta pergi. Jika ini tentang saya, ini bukan tentang pekerjaan, ini bukan tentang pekerjaan. Penatua Yehe memandang praktisi kuat yang tersebar di daerah urat biji dengan mata dingin dan berkata dengan suara dingin, jika Anda tetap tenang, maka Anda dapat menggandakan jasa Anda selama periode ini. Jika Anda berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tetua Yehe adalah komandan Kam ini dan memiliki kendali mutlak. Begitu dia marah, tidak ada yang berani angkat bicara. Mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan layanan jasa di daerah urat biji semuanya adalah praktisi biasa tanpa latar belakang. Beraninya kamu menyinggung Tetua Yehe dan Tiangong. Kamu mau mati, apalagi ada kredit ganda. Itu pasti tuannya. Namun, tuan dari iblis singa harimau sedang berpikir. Qin baru saja menanyakan tentang situasi di sini pada siang hari, dan ada invasi iblis di malam hari. Pasti ada hubungan di antara mereka. Di luar dugaan, informasi yang mereka dapatkan bisa membuat orang-orang iblis membobol Kam kerja langit pada malam hari. Masih mengejutkan mereka. Segera, seluruh Kam menjadi sunyi di bawah belenggu hari kerja yang kuat. Suara mendesing. Sekelompok Tetua Yehe kembali ke aula. Kakak Qin, orang-orang ini pendiam. Penatua Yehe kembali. Penatua Yehe bekerja keras. Qin Chen memandang tetua lain dan orang kuat di lapangan dan berkata, tolong jangan tinggalkan Kam Tiangong setengah langkah. Begitu ini dikatakan, semua sesepuh di tempat kejadian berubah warna. Qin Chen, apa maksudmu? Penatua berkata dengan suara yang dalam bahwa tidak apa-apa memblokir murid lain. Apa artinya ini? Jangan salah paham, tetua. Aku hanya khawatir berita itu akan terkirim. Qin Chen melirik kerumunan dan berkata, seperti yang Anda lihat, Feng Huizun dan Gu Sudizun berkolusi dengan klan iblis dan telah menyebarkan beberapa berita. Mereka ingin bertemu dengan Fang di tempat lama. Jika seseorang secara tidak sengaja membocorkan berita itu,
sekali klan iblis mendapat berita, itu pasti akan mengirim ahli untuk menyelamatkan tetua Gusu. Siapa yang bisa memikul tanggung jawab itu? Apakah saudara Qin mengira kami akan menyampaikan pesannya? Ini konyol. Ada senandung dingin yang lebih tua. Kita semua adalah penatua pekerjaan surgawi. Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar. Dan itu karena iblis kemungkinan besar akan mendapat berita sehingga kita harus keluar dan menghubungi pasukan teratas dari Terans lain di sekitar kita untuk mengirim ahli ke sini. Penatua berbicara, apakah yang lebih tua tidak akan mengkhianati kita? Dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada mata-mata lain di sini? Terlebih lagi, tetua Gusu juga adalah tetua Tiangong, yang mengkhianati Tiangong. Qin Chen bersenandung dengan dingin. Maksud kamu apa? Beberapa tetua berubah warna. Apakah Qin Chen mengatakan bahwa mereka juga mata-mata? Baiklah, baiklah. Penatua Yehe datang untuk berperang. Apa yang dikatakan Qin Chen tidak masuk akal. Sekarang tetua Gusu telah ditangkap, iblis belum menerima berita. Tetapi jika semua orang meninggalkan Kam Tiangong, begitu mereka secara tidak sengaja menyampaikan berita itu, mereka akan. Anda dalam masalah, jadi Anda lebih baik tinggal di sini sebentar sampai manajemen puncak tiba. Penatua Yehe membuka mulutnya. Banyak penatua tidak berbicara, tetapi ekspresinya masih sedikit marah. Qin Chen benar, lebih baik kalian semua tinggal. Pada saat yang sama, saya mengusulkan untuk menginterogasi tetua Gusu dan mendapatkan beberapa rahasia klan iblis darinya. Pada saat yang sama, kita juga harus bertanya apakah ada kaki tangan apapun di sini. Selain itu, kita bisa mengetahui posisi master iblis yang terhubung dengannya, sehingga kita bisa saling menyingkirkan. Pada saat ini, seorang sesepuh berkata dengan suara yang dalam bahwa itu adalah sesepuh dari Tianxing. Begitu pernyataan ini dibuat, banyak orang mengangguk. Ya, prioritas utama adalah menanyakan tentang rahasia tetua Gusu. Penatua Tianxing, Anda dulunya adalah Diaken Tiangong. Anda paling tahu tentang metode penyiksaan ini. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada Anda? Kata yang lebih tua. Tidak benar. Penatua Tianxing menggelengkan kepalanya. Meskipun saya percaya bahwa Anda semua tidak bersalah, tidak ada yang tahu apakah ada kaki tangan Penatua Gusu di antara kita. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Yehe dan Qin Chen yang lebih tua harus menjadi karakter utama interogasi, karena hanya Yehe dan Qin Chen yang tidak bisa menjadi pengkhianat. Orang-orang mengangguk. Memang, Qin Chen adalah orang yang mengungkapkan identitas Gusu, sedangkan tetua Yehe adalah komandan Kam. Secara alami, mereka paling tidak curiga. Hahaha, konyol sekali kamu menginterogasiku. Kamu tidak bisa menginterogasi rahasia apapun dariku. Penatua Gusu berlumuran darah dan berkata dengan senyum ganas. Turunkan, Yehe tetua Li minum. Selanjutnya, Tiangong mulai menginterogasi tetua Gusu dengan berbagai cara. Namun, selama beberapa hari, dia tidak mematahkan pertahanan tetua Gusu. Bahkan tetua Yehe mencoba menggunakan pencarian jiwa dan teknik lainnya. Namun, master tingkat di Zun dan yang kuat dari Tianzun tidak dapat menemukan jiwa dengan mudah, apalagi puncaknya. Zun, terlebih lagi, tetua Gusu telah berlindung di klan iblis. Dia memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya. Dia takut bahkan guru surgawi tidak akan dapat mencari jiwanya. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menunggu manajemen senior Tiangong datang dan membawanya ke markas besar Tiangong untuk diinterogasi. Begitu kembali ke markas, para manajer senior harus memiliki cara untuk menginterogasi beberapa hal. Namun, markas besar hari itu akan membutuhkan waktu untuk mengirim orang-orang kuat untuk datang setelah menerima berita. Qin Chen, kamu telah membuat prestasi yang luar biasa. Jika kamu kembali bekerja, kamu dapat menjadi penatua secara langsung. Tuan Kebenaran berkata sambil tersenyum. Lebih tua, Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan dia dapat melihat bahwa sesepuh tidak dapat melakukan semua yang dia katakan ketika dia bekerja di surga. Merupakan kehormatan besar menjadi penatua bagi mereka yang dilahirkan untuk bekerja di surga sepanjang hidup mereka, seperti Yao Guang atau Zhenyan. Tapi bagi Qin Chen, yang lebih tua bukanlah apa-apa. Pasti ada ikan besar di langit. Qin Chen tidak percaya bahwa hanya ada satu tetua Gusu yang berkolusi dengan iblis. Begitu hal semacam ini terlibat, pasti akan keluar. Faktanya, Qin Chen tahu bahwa pendiri Tiangong, Senglong Tianzun, juga harus mengetahui urusan internal Tiangong. Kalau tidak, roh menara suci kuno tidak akan mengatakan itu.
Dalam hal ini, lebih baik melakukannya sendiri dan menyelesaikan beberapa masalah. Memikirkannya, Qin Chen melangkah ke bagian dalam istana Gunung Huoshen. Di ruang tertutup, Tetua Yehe dan Tetua Tianxing sedang menginterogasi Tetua Gusu. Serangkaian api yang mengerikan membakar tubuh Tetua Gusu dan membuatnya melolong kesakitan. Gusu, sebutkan orang penghubungmu. Yehe Tetua Li berteriak. Hahaha, jangan pikirkan itu. Penatua Gusu sangat kesakitan, tetapi dia tertawa dan tidak takut sama sekali. Keinginan itu kuat. Mata Qin Chen dingin. Gusu ini sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Qin Chen boy, kenapa begitu? Selama kita membawanya ke dunia yang kacau, tidak mudah untuk memperbudaknya dengan kekuatan kita. Kata Hong Huang Zulong. Dia tidak mengerti latihan Qin Chen. Dunia yang kacau belum bisa diekspos. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika dia secara langsung membawa Tetua Gusu ke dunia yang kacau, rahasianya untuk memiliki dunia kecil yang istimewa tidak dapat disembunyikan. Selain itu, Qin Chen tahu betul bahwa Tetua Gusu adalah orang yang mengintai dan tidak pandai mencari jiwa. Ini adalah intuisinya. Kakak Qin, kamu di sini. Penatua Qin dan Tian Ye masuk. Bagaimana interogasimu? Qin Chen bertanya. Penatua Yehe tampak murung dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Tetua Yehe dan Tetua Tianxing. Kamu bisa istirahat. Setelah beberapa hari, kepala markas akan datang dan membawanya kembali ke markas. Kamu tidak bisa meminta apapun, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Penatua Yehe mengangguk. Ayo pergi, Penatua Tianxing. Di ruang tertutup ini, ada susunan yang diselimuti. Saya tidak takut dia bisa melarikan diri. Yah, setelah sekian hari diinterogasi, aku lelah. Aku harus kembali dan beristirahat dengan baik. Orang ini benar-benar tangguh. Tetua Tianxing menatap dingin ke Tetua Gusu. Penatua Tianxing pernah berada di aula penyiksaan Tiangong, jadi dia adalah salah satu interogator yang paling keras. Hari-hari ini, dia telah menginterogasi Tetua Gusu di sini, yang sangat sulit. Sekelompok orang segera pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, mata Tetua Gusu mekar dengan cahaya dingin, sementara Tetua Tianxing melihat ke ruang tersembunyi di belakang matanya, dan tubuhnya menghilang. Larut malam, ada keheningan. Di luar ruang susunan rahasia tempat sesepuh Gusu berada. Sesosok muncul di sini dengan tenang. Qin Chen, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Hong Huang Zulong ragu. Sosok hitam ini adalah Qin Chen. Kabut hitam di tubuh Qin Chen adalah sensasi. Dalam sekejap, temperamennya berubah. Jubah hitam jatuh di tubuhnya. Pada saat yang sama, topeng muncul di wajahnya untuk menutupi wajah dan nafasnya. Dia mendesak kekuatan di tubuhnya dan mulai menembus susunan di depannya. Arai yang diatur oleh Tetua Yehe dan Arai Huosensan benar-benar mengerikan. Tapi itu bukan apa-apa bagi Qin Chen. Dia dengan mudah memecahkannya dan bahkan tidak mengganggu apapun. Ruang di dalam Arai. Penatua Gusu terjebak di sini. Itu diam. Bersenandung. Tiba-tiba, ruang Arai berfluktuasi. Pada saat yang sama, sosok gelap muncul di susunan ruang angkasa rahasia ini. Ini adalah sosok berjubah hitam dengan topeng di wajahnya, seperti dewa kegelapan, diam-diam muncul di depan Tetua Gusu. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Penatua Gusu menatap sosok hitam di depannya dan mencibir. Gaga, aku tahu kita masih punya teman di sini. Penatua Gusu tidak tahu bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah Qin Chen. Jangan bicara omong kosong. Salah satunya terungkap begitu cepat. Jika kamu memberitahu orang dewasa dan kamu tahu konsekuensinya, aku akan segera menyelamatkanmu. Sosok hitam itu dengan cepat mendatangi Tetua Gusu dan mulai menindak larangan Tetua Gusu. Yah, bukan Feng Huizun yang bertanggung jawab atas kecerobohannya. Penatua Gusu menatap sosok hitam itu, tetapi ada jejak kesungguhan dan kewaspadaan di kedalaman matanya, yang tampaknya waspada. Penatua Gusu, sepertinya meragukan saya. Hati Qin Chen bergerak. Bersenandung, jejak kekuatan gelap muncul di jari-jarinya, yang sedikit mengikis larangan Tetua Gusu. Melihat kekuatan kegelapan, Tetua Gusu menghela nafas lega dari kedalaman pupilnya, dan ekspresinya menjadi rileks. Jika tebakanku benar, kamu adalah Tetua Tianxing. Yah, kamu sudah cukup menyiksaku akhir-akhir ini.
Tetua Gusu bersenandung dingin. Penatua Tianxing. Hati Qin Chen tergerak, dan itu benar-benar dia. Faktanya, Qin Chen telah lama curiga terhadap Tetua Tianxing, karena meskipun Tetua Tianxing sangat positif dan tidak memiliki masalah, Qin Chen menemukan bahwa orang ini telah menganalisis kekosongan. Larik di sini saat menginterogasi sesepuh Gusu. Tindakan ini membuat Qin Chen bingung. Hanya saja kata-kata Tetua Gusu juga membuat Qin Chen bingung. Penatua Gusu ini tampaknya tidak yakin dengan identitas Tetua Tianxing. Tampaknya identitas mata-mata di Tiangong dirahasiakan satu sama lain sebelumnya. Bersenandung, kekuatan kegelapan segera mengikis larangan Tetua Gusu, pergi. Qin Chen, dengan Penatua Gusu, dengan cepat memecahkan susunan itu lagi dan pergi dari sini. Suara mendesing. Qin Chen dan Tetua Gusu meninggalkan Dazen dan dengan cepat bersembunyi di sudut gunung Huoshen. Seluruh proses diam dan tidak ada yang menyadarinya. Setelah Qin Chen meninggalkan ruang rahasia bersama Gusu, yang lebih tua. Sesosok muncul diam-diam di luar ruang. Sosok itu sembunyi-sembunyi, mengenakan jubah hitam, dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali identitas orang ini. Dia adalah sesepuh Tianxing. Kita dapat melihat bahwa Tetua Tianxing mulai mendesak susunan ruang pemblokiran dengan hati-hati. Dia sangat berhati-hati untuk memecahkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba muncul di bagian dalam ruang ini dan melihat ke tempat terlarang dari Tetua Gusu. Namun ketika dia mendongak, seluruh tubuhnya tiba-tiba terkejut dan keringat dinginnya keluar. Penatua Gusu telah menghilang. Tidak, apakah ini jebakan? Penatua Tianxing mundur dengan tergesa-gesa, tetapi tidak ada yang melakukan apapun sampai dia mundur dari ruang tertutup. Dia melepaskan hatinya, tetapi dia masih ketakutan. Kemana Tetua Gusu pergi? Anda tahu, hari ini, dia dengan sengaja menginterogasi Tetua Gusu untuk menganalisis struktur susunan ruang tertutup ini. Sekarang, sangat sulit untuk berhasil dengan mudah, tetapi Tetua Gusu telah pergi. Apakah Tetua Gusu telah dipindahkan oleh Tetua Yehe? Tidak. Penatua Tianxing menggelengkan kepalanya. Dia mengaku belum diekspos. Meskipun selama interogasi, dia dengan sengaja memberikan beberapa informasi kepada Tetua Gusu untuk memberitahukan identitasnya, tetapi bahkan jika Tetua Gusu dapat menebaknya, dia tidak dapat mengetahui keberadaannya sendiri. Semua pengkhianat ini memiliki tanda gelap di tubuh mereka, dan begitu mereka mengambil inisiatif untuk mengungkapkan rahasia yang tersembunyi, mereka akan terbang dalam sekejap jiwa tersebar, bahkan yang kuat pun tidak dapat berhenti. Disinilah mereka tidak akan pernah ditemukan. Tetapi jika itu tidak ditransfer oleh Tetua Yehe, kemana perginya Tetua Gusu? Penatua Tianxing tiba-tiba berpikir bahwa susunan itu tampaknya telah merusak jejak. Jelas bahwa seseorang telah berada di sini sebelum dia. Apakah ada orang lain yang mengintai di perkemahan hari ini selain Tetua Gusu dan dirinya sendiri? Siapa ini? Dalam keraguannya, tiba-tiba, terdengar suara teriakan di kejauhan, sebuah pita dengan cepat menuju ke sini. Penatua Tianxing berubah warna dan dengan cepat menghilang. Di sisi lain, Qin Chen dan Gusu bersembunyi di tepi kam. Ledakan, melihat ke atas, seluruh kam Tiangong diblokir oleh pertempuran Tiangong yang mengerikan, mengalir dengan pita yang mengerikan. Pita ini berubah menjadi tirai langit dan menutupi seluruh perkemahan. Begitu ada yang menyentuh layar langit ini, dia Chang Lao dan orang kuat lainnya pasti akan menyadarinya. Formasi di Yuan Ronghuo, Tetua Yehe ini benar-benar penuh kebencian. Dia bahkan mendesak formasi teratas Tiangong. Hanya di Yuanzhu, yang memegang inti kontrol susunan Da, yang dapat masuk dan keluar dari formasi dengan tenang. Jika tidak, bahkan di Zun Puncak pun bisa jangan keluar diam-diam. Penatua Gusu diam-diam berkata, ekspresi wajahnya jelek. Jangan khawatir, karena aku sudah membantumu, aku bisa membawamu keluar dari sini. Kata Qin Chen sambil mencibir. Oh, metode apa? Lihat, Tetua Gusu. Yah, kamu tidak perlu tahu itu. Qin Chen dan Penatua Gusu datang ke barisan besar. Tangan kanannya tiba-tiba mengisi susunan besar di depannya. Dia melihat riak tak terlihat, yang mulai menembus ke dalam susunan. Kemudian dia dengan cepat menguraikan susunan di depannya. Momen berikutnya, lubang perlahan muncul di depan Tetua Gusu dan Qin Chen. Wajah Gusu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kapan penguasaan susunan Tetua Xing begitu dalam?
Saya khawatir itu jauh lebih mengerikan daripada dirinya sendiri. Penatua Tianxing, apa yang Anda sembunyikan sangat dalam. Tidak heran Anda meminta saya untuk diinterogasi. Jika Anda memiliki sarana ini, Anda tidak dapat pergi ke kamp kerja surgawi Huosensan. Kata ulas asih Tetua Yin Gusu. Diam. Qin Chen mendengus dingin. Jika kamu tidak terjebak, aku tidak akan mengungkap begitu banyak. Kamu hampir membiarkan pengaturan orang dewasa gagal. Jika bukan karena takut seseorang dari markas akan menanyakan rahasiamu dan melibatkan yang di atas, aku akan mengurus hidup dan matimu. Jangan khawatir. Satu orang bertanggung jawab untuk satu hal. Meskipun saya tidak tahu wakil Tuhan mana yang menjadi pemimpin Anda, karena Anda dan saya semua mengintai pekerjaan surga, Anda dan saya telah lama mengantisipasi hari ini. Selain itu, bahkan jika aku tertangkap, aku tidak bisa diekspos sama sekali. Penatua Gusu bersenandung dingin, Anda dan saya tidak punya waktu untuk mengekspos. Saya khawatir semangat telah hancur. Wakil Kepala Aula, Qin Chen terkejut. Di Tiangong, pendiri kuil Tianzun, adalah pemimpin kuil tersebut. Kata-katanya 9 dan yang mulia tidak terbatas. Namun, di bawah komandonya, ada beberapa wakil ketua aula, seperti bintang jatuh Tianzun dari Istana Dewa Bintang. Semuanya kuat. Tanpa diduga, dalam pekerjaan hari ini, ada sosok tingkat master wakil aula yang juga berlindung di klan iblis. Tidak heran jika dewa-dewa harus berhati-hati. Saat merekrut anak dewa, dia bahkan harus bersembunyi dari beberapa orang. Pergi. Ketika arai rusak, Qin Chen dan Penatua Gusu dengan cepat meninggalkan arai api leleh di Yuan. Hahaha, akhirnya aku lolos. Mata Penatua Gusu bersemangat, dan matanya ganas. Dia berkata dengan suara dingin, Qin Chen, tunggu. Biarkan aku melarikan diri hari ini. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Setelah mengatakan ini, Tetua Gusu berkata kepada Qin Chen dengan topeng, terima kasih banyak, teman. Saya tidak akan melupakan kebaikan besar hari ini. Yah, kamu tidak perlu sopan, tapi aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Qin Chen berkata dengan samar, tiba-tiba sebuah tangan menepuk Gusu yang lebih tua. Penatua Gusu terkejut. Dia dengan cepat melangkah mundur dan berkata, apa yang kamu lakukan? Namun, dia terluka parah, dan kultivasinya dipenjara. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari tangan Qin Chen? Kita bisa melihat telapak tangan Qin Chen menekannya, dan kekuatan gelap yang kuat menembus tubuhnya. Cedera Penatua Gusu perlahan pulih. Dia lega. Sesaat kemudian, cedera Gusu pulih sedikit. Dang. Tiba-tiba, di Kam Tiangong, terdengar suara gemuruh, dan kemudian, di mana istana Gunung Huoshen berada, sosok-sosok itu terbang keluar dengan cepat. Tidak, itu ditemukan. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Anda harus segera pergi dari sini. Selamat tinggal. Qin Chen tidak perlu membuka mulutnya. Penatua Gusu sedang dalam sekejap dan tidak sabar untuk pergi. Dalam sekejap, dia menghilang di sini. Qin Chen boy, apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi? Hong Huang Zulong sedikit terkejut. Dia pikir Qin Chen hanya ingin memohon kata-kata pihak lain. Jika Anda mengambil antrean panjang, Anda bisa menangkap ikan besar. Mata dan mata Qin Chen berbinar, dan tubuhnya menghilang.